Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penilaian keterampilan atau penilaian kinerja, bentuk penilaian produk dengan contoh penilaian produk pada jenjang SMK. Bapak dan Ibu, bentuk penilaian keterampilan yang kedua yaitu penilaian produk atau penilaian produk. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik. Hasil kerja peserta didik dapat berupa produk yang terbuat dari kain, kertas, metal, kayu, plastik, keramik. Hasil karya seni seperti lukisan, gambar, patung, dan karya sastra. Dan laporan hasil praktik penelitian atau karya ilmiah. Contoh penilaian produk pada beberapa mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, diantaranya mata pelajaran Bahasa Indonesia produknya membuat resensi atau membuat karya sastra. Kelompok mata pelajaran IPA misalnya penilaian produk membuat produk bioteknologi dan membuat laporan praktikum. Kelompok mata pelajaran IPS misalnya penilaian produk dalam hal membuat peta dan membuat laporan keuangan. Contoh pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya yaitu produk membuat lukisan dan membuat kolase. Pengembangan produk meliputi 3 tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu pertama tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Kedua, tahap pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Ketiga, tahap penilaian produk atau appraisal meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya berdasarkan tampilan, fungsi, dan estetika. Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik. Pertama, cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Tahap mulai dari persiapan, pembuatan produk, dan penilaian produk. Yang kedua, cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk. Aspek yang dinilai dalam penilaian produk ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian berisi kriteria berkaitan dengan kualitas teknik dan estetis suatu produk. Kriteria tersebut harus lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Mengacu pada konsep penilaian keterampilan yang sudah disampaikan pada sesi 3, sistematika atau urutan penyusunan perangkat atau instrumen penilaian produk terdiri dari yang pertama identitas, nama mata pelajaran, kelas, kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator. Yang kedua, berisi penugasan atau perintah. Yang ketiga, rubrik penilaian. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah contoh penilaian produk yang kedua untuk jenjang SMK. Mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, kelas 10, kurikulum 2013, kompetensi dasarnya 4.4 merakit komputer, materinya merakit komputer, indikator soalnya, disajikan komponen-komponen komputer, peserta didik dapat merakit komputer sehingga bisa dioperasikan. Sebelum pelaksanaan praktik, perintah tugasnya sebelum pelaksanaan praktik, pendidik memberi penjelasan kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang dinilai, proses mengerjakan, dan hasil yang diharapkan. Peralatan yang dibutuhkan, pertama peralatan, 1 buah obeng. Yang kedua, 1 buah gelang anti listrik statis. Yang ketiga, buku manual atau referensi. Bahannya, 1 unit motherboard,
1 unit prosesor plus heatsink pan. Ya, berikutnya 1 unit random access memory atau RAM, 1 unit hard disk drive atau HDD, 1 unit optical disk drive atau ODD, 1 unit power supply unit atau PSU, 2 buah SATA data kabel, 1 unit tower PC case. Tugas penilaian produknya yaitu rakitlah komponen-komponen komputer tersebut dan uji hasilnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik: pertama, persiapan; yang kedua, perakitan; yang ketiga, pengujian komputer. Adapun rubrik penilaiannya yaitu dengan format, nomor, kegiatan, aspek yang diukur, kemudian skornya. Nomor 1 misalnya kegiatannya persiapan. Aspek yang diukurnya memilih alat dan komponen dengan benar. Skornya antara 1, 2, dan 3. B. Menggunakan gelang anti listrik statik sebelum memegang komponen perangkat keras komputer. Skornya 1, 2, atau 3. Yang kedua, kegiatannya perakitan. Dengan aspek yang diukur: A. Meletakkan motherboard di atas meja yang bersih dan bebas dari gangguan peralatan atau bahan lainnya. B. Memasang prosesor dan memastikan posisi kaki-kaki pin masuk ke soket motherboard dengan baik dan benar. C. Mengoleskan thermal paste di atas prosesor yang sudah dipasang. D. Memasang heatsink pan, prosesor, dan kabel power fan. E. Memasang RAM dengan benar hingga terkunci dengan baik. F. Memasang PSU pada casing dan baut terkunci dengan baik. G. Memasang motherboard pada casing dengan posisi yang benar. Pastikan baut terkunci dengan baik. Pasanglah kabel power 24 pin pada motherboard. Pastikan terpasang dengan ketat. Skor A. Masing-masing A, B, C, D, dan selanjutnya itu antara 1, 2, dan 3. Selanjutnya I. Pasanglah kabel power 4 pin pada motherboard, pastikan terpasang dengan ketat. J. Pasanglah ODD pada casing, pastikan terpasang pada posisi yang tepat dan bautnya terkunci dengan baik. K. Pasanglah HDD pada casing, pastikan terpasang pada posisi yang tepat dan bautnya terkunci dengan baik. L. Pasanglah kabel power SATA pada ODD dan HDD. Pasanglah kabel power SATA pada ODD dan HDD. M. Pasanglah kabel data SATA pada ODD lalu ke motherboard. N. Pasanglah kabel data SATA pada HDD lalu ke motherboard. O. Pasanglah konektor front panel audio pada motherboard. P. Pasanglah konektor front panel USB pada motherboard. Q. Pasanglah konektor front panel tombol power, tombol reset, power LED, dan HDD LED pada motherboard. R. Pasanglah penutup sisi casing dan pastikan bautnya terkunci dengan baik, LED pada motherboard. Skornya sampai dengan R ini masing-masing 1, 2, dan 3. Yang berikutnya, ketiga, kegiatannya tahap akhir. Aspeknya, siapkan alat ukur multimeter. A. Siapkan alat ukur multimeter. B. Atur posisi dan ukur akurasi nilai hasil rakitan. C. Pasangkan kabel power ke stop kontak. D. Pasangkan kabel VGA dari komputer ke monitor. E. Tekan tombol power pada komputer dan monitor. F. Amati komputer. Jika ada bunyi bip, analisa kembali pemasangan komponen pada motherboard. G. Nyalakan komputer sehingga layar monitor muncul. Pengisian rubrik-rubrik tadi itu dipilih skor 2 bila dilakukan dengan cermat dan tepat. Dipilih skor 1 dilakukan tetapi tidak tepat. Dipilih skor 0 bila tidak dilakukan. Bapak dan Ibu, penilaian praktik dan penilaian produk bisa dilakukan pada satu kegiatan keterampilan. Dalam hal ini, penilaian dapat difokuskan baik pada proses atau praktik maupun produk. Oleh karena itu, penugasan dan rubriknya mencakup kedua bentuk penilaian tersebut, sehingga rubrik penilaiannya terdiri atas rubrik penilaian praktik dan rubrik penilaian produk.
Bapak dan Ibu, berikut ini adalah contoh penilaian keterampilan yang menggunakan penilaian produk dan penilaian praktik pada satu kegiatan penilaian. Contohnya di sini menggunakan contoh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar 4.17 mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Materinya tentang resensi, indikator soalnya, peserta didik mampu mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel dengan memperhatikan sistematika, isi, dan kebahasaan, serta menyajikan resensi yang dibuat secara lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan gestur. Tugas penilaian praktiknya dan produknya yaitu menulis dan menyajikan resensi. Buatlah resensi dari kumpulan cerpen atau novel yang disukai. Kumpulan cerpen atau novel dibawa di kelas. Dalam membuat resensi, perhatikan sistematika, isi, dan kebahasaan. Sajikan resensi tersebut dengan lafal, intonasi, dan gestur yang sesuai untuk menarik minat teman-temanmu terhadap kumpulan cerpen atau novel yang telah dibaca. Rubrik penilaian praktik dan produknya yaitu yang pertama di sini penilaian produk terlebih dahulu. Nah, dengan aspek yang pertama yaitu sistematika resensi dengan skor mulai dari 3 sampai dengan 0. Sistematika resensi bila lengkap dan runtut, terdapat identitas buku, ringkasan isi cerita, serta kelebihan dan kekurangan buku, skornya 3. Bila kurang lengkap dan kurang runtut, skornya 2. Bila tidak lengkap dan tidak runtut, skornya 1. Bila tidak hadir atau tidak mengumpulkan teks, skornya 0. Nomor 2, aspeknya yaitu isi resensi. Nilai skornya 0 sampai 3. Skor 3 bila sangat baik. Kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan jelas, detail, dan dapat menunjukkan bukti. Skor 2 baik bila kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan jelas tetapi kurang detail dan kurang dapat menunjukkan bukti. Skor 1 bila kurang atau kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan kurang jelas, kurang detail, dan tidak dapat menunjukkan bukti. Skor 0 bila tidak hadir atau tidak mengumpulkan teks. Yang ketiga, aspek yang dinilainya yaitu kebahasaan. Skornya 0 sampai 3 juga. Nilai 3 atau skor 3 bila sangat baik, tidak ada kesalahan ejaan dan tanda baca. Skor 2 bila baik, terdapat 1 sampai 3 kesalahan ejaan dan tanda baca. Skor 1 kurang bila terdapat 4 atau lebih kesalahan ejaan dan tanda baca. Skor 0 bila tidak hadir atau tidak mengumpulkan teks. Skor maksimumnya yaitu 9. Nah, berikutnya ini rubrik penilaian prakteknya. Yaitu nomor 4, aspek yang dinilainya itu lafal dan intonasi. Skornya 0 sampai 3. Skor 3 bila jelas, tidak ada kesalahan pelafalan, tempo, dan dinamika baik atau sesuai. Skor 2 bila kurang jelas, terdapat 1 sampai 3 kesalahan pelafalan, tempo, dan dinamika kurang selesai. Skor 1 bila tidak jelas, terdapat 4 atau lebih kesalahan pelafalan, tempo, dan dinamika kurang atau tidak sesuai. Skor 0 bila tidak hadir atau tidak mengikuti praktik. Yang keempatnya, aspek yang dinilai gestur. Ini skornya juga 0 sampai 3. Skor 3 bila percaya diri, tidak kaku dan komunikatif. Skor 2 bila kurang percaya diri, agak kaku, kurang komunikatif. Skor 1 bila tidak percaya diri, sangat kaku, dan tidak komunikatif. Skor 0 bila tidak hadir atau tidak mengikuti praktik. Skor maksimum untuk nilai praktik ini 6. Jadi tadi skor maksimum untuk nilai produknya 9, nilai praktiknya 6. Bapak dan Ibu, berikut adalah perbandingan penilaian produk pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau pada pembelajaran daring atau kombinasi daring dan luring, dan pembelajaran dari rumah luring menggunakan buku, modul, bahan tertulis lainnya, atau pemanfaatan lingkungan sekitar. Penilaian produk pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yaitu penilaian produk dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang dibuat peserta didik. Penilaian produk pada belajar dari rumah daring atau kombinasi daring dan luring. Penilaian produk dilakukan dengan pengamatan terhadap kualitas
teknis dan estetis hasil kerja atau produk berupa tulisan, gambar, video, atau bentuk dua dimensi lainnya yang telah dibuat peserta didik yang telah diupload ke dalam LMS, email, WA, atau media daring lainnya yang disediakan guru, atau berupa benda 3 atau 4 dimensi yang telah dikirim kepada guru atau satuan pendidikan, baik dikirim secara langsung maupun menggunakan jasa kurir. Penilaian produk pada pembelajaran luring menggunakan buku, modul, bahan tertulis lainnya, TV, radio, lingkungan sekitar. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik yang telah dikirim kepada guru atau satuan pendidikan, baik dikirim secara langsung maupun menggunakan jasa kurir. Bapak dan Ibu, apa yang sudah kita sampaikan atau bahasan tentang penilaian produk ini, yaitu bersumber dari Panduan Penilaian Kinerja atau Performance Assessment yang diterbitkan Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga bersumber dari Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Bersumber pula dari penilaian portofolio yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga bersumber dari beberapa referensi lain tentang penilaian pembelajaran. Bapak dan Ibu, semoga bahasan tentang penilaian kinerja atau penilaian kompetensi keterampilan bentuk penilaian produk ini menginspirasi Bapak dan Ibu untuk dapat mengembangkan penilaian keterampilan sesuai dengan kompetensi yang akan diukur pada para peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.